Swastiastu, Namo Buddhaya, salam rahayu, salam kebajikan, salam taklim ma'rifat. Ura. Edisi siar langsung bertempat di kampus 3 Taklim Ma'rifat Lamongan. Judul yang kita angkat kali ini adalah semua orang berpeluang menjadi iblis. Semua yang bernama di dunia ini pasti akan terkena undang-undang 5 panca indera. Tidak ada yang bernama tapi tidak berinteraksi dengan 5 ini. Nah, jadi jangan dikira apa-apa yang diterangkan di agama itu, yang akhirat, yang surga neraka, yang Tuhan, yang malaikat, yang apa, tidak berinteraksi dengan 5 ini. Logikanya ada namanya itu karena telah ada interaksi dengan ini, ya. Kalau nggak ada interaksi dengan ini, tentu nggak ada namanya dong. Itu logika. Tapi akal manusia nggak kebayang bahwa Allah pun ternyata ada sifat wujudnya. Surga neraka pun demikian, ada di sini-sini juga. Kubur pun di sini, barzah pun di sini, malaikat pun di sini, ars pun di sini, dan sebagainya pun semua di sini. Sekali lagi ya, coba ditelaah ilmiahnya, betul nggak semua yang bernama di dunia ini pasti ada kaitan dengan ini. Terlihat, tercium, teraba, dengar, dan rasakan. Logikanya, jika tidak ada namanya, bisa jadi nggak ada interaksi dengan ini. Tapi kalau telah bernama di dunia ini, berarti ada sangkut pautnya dengan panca inderamu. Nah, dari awal roh yang membawa sifat qadim berubah menjadi manusia jasmani yang relatif, yang berakal dan berpanca indera. Sedangkan maharoh kutipkan sebagian ruhku, berarti dia maharoh, dia pun menjadi rajanya jasmani atau rajanya manusia, seorang manusia. Jadi makanya qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Nah, wujudnya Allah adalah seorang manusia di dunia ini, tapi dia bukan Allah. Allah ada di baliknya wujud seorang manusia itu, yaitu seorang manusia yang membawa nur Allah Ta'ala atau pembawa gelombang wasilah. Nah, di dalam cerita kita sama-sama tahu ya, iblis adalah mantan malaikat kepercayaan. Dia sangat dekat dengan Allah ya, namanya kepercayaan loh, melebihi yang lain. Iblis pernah ada pada satu kondisi kutub yang sangat positif, dan dia pun ada di satu kutub yang sangat negatif setelah menjadi iblis. Maka positif negatif adalah sebetulnya adalah iblis. Nah, konsep ini banyak nggak disadari sama banyak orang. Hampir semua pelaku agama ngakunya ya, mencari yang benar, ilmu, pintar, keramat, sakti, sukses, terjamin, gembira, menang, sembuh, dan sebagainya. Itu masih relatif ya. Semua yang terukur dengan penilaian benar salah, berarti dia masih di alam akal panca inderamu. Berarti masih terukur, itu masih relatif. Sering kami sampaikan ya, bahwa yang tidak terukur itulah yang mutlak, atau sifatnya adalah undefinisi, undeskripsi, dan unlimited. Maka semua yang terbatas, entah itu baik, buruk, benar, salah, adalah iblis. Nah, sangat kelirunya banyak orang ini nggak merasa
karena nggak ada yang menerangkan ini secara detail ilmiahnya. Hampir semua orang mencari yang baik, benar, positif, halal dan sebagainya, terjamin selamat, kaya dan sebagainya. Padahal itu pun adalah iblis. Sedangkan Tuhan sendiri sering kami sampaikan, dia maha mutlak, maka tidak lagi sama dengan kerelatifan. Maka mutlak itu sebetulnya menguasai segala sesuatu, tapi dia ada di dimensinya sendiri. Sedangkan kau sekarang ini di dimensi relatif, maka mutlak adalah fiktif atau cuma cerita bagi seorang yang masih dalam relatif. Hanya ada satu cara mutlak itu akan kau bisa mengerti, yaitu hilangkan dulu seluruh sifat relatifmu, nolkan dirimu dan menghadap kepada gelombang mutlak. Maka begitu kau nol, yang mutlak itu hadir mencakup segala sesuatu. Maka fa'aina matuwalu fasama wajhullah dan sebagainya. Nah ini dia, karena judulnya adalah semua orang berpulang menjadi iblis, maka lawanmu sebetulnya adalah kerelatifan. Tuhanmu dalam hal ini adalah di kutub yang maha mutlak, jadi bukan relatif. Maka relatifmu itu apapun ceritanya, subjektifmu itu semuanya adalah karakter pembawaan sifat iblis. Ya, dalam cerita tadi ya, iblis adalah paling dekat dengan sumber putaran. Jadi dia pun bisa berwujud yang sangat positif sekali, baik, benar, halal, terjamin, kaya, sakti, bisa ngobat, derajat, pangkat, selamat dan sebagainya. Itu pun adalah iblis. Maka jika saya bilang relatif, maka iblis pasti masuk akalmu. Sedangkan mutlak di luar jangkauan akalmu. Nah itu dia. Maka hati-hati jika kau telah kemasukan pikiran-pikiran relatif yang kau kemudian menafikan sistem gurumu, maka kau lambat laun akan menjadi relatif dan sifat iblis pun akan masuk dalam dirimu. Jadi apapun yang bukan mutlak pasti akan menjadi iblis. Sebagaimana gelombang anasir-anasir yang banyak di dunia ini, hanya ada satu gelombang Tuhan, yaitu gelombang yang maha latif, maha mutlak, maha tak terhingga. Lainnya selain Tuhan pasti hukumnya adalah setan. Itu hukum ya. Nah, jadi kalau nggak sampai Tuhan ya pasti sesat. Kalau nggak mutlak ya relatif, itu hukum. Maka dalam hal ini kita harus menuju ke kemutlakan itu sendiri. Selama kau relatif, kau akan tergoda dengan akal pikiranmu sendiri dan kau akan berpeluang menjadi iblis. Awalnya kau memaklumi dirimu sendiri, kau meringan-ringankan akan perintah gurumu, kau tawar-tawar dan sebagainya, yang kemudian kau membenarkan dirimu sendiri, padahal tidak kau sadari kau makin jauh dari putaran orbit ketuhanan. Itulah hebatnya iblis. Orang sesat tapi rasanya merasa benar. Orang tak bertuhan tapi merasa beragama. Nggak ada orang yang tidak meyakini keyakinannya, nggak ada orang yang tidak mempercayai kepercayaannya. Itulah hebatnya iblis. Semua orang sekarang punya keyakinan, punya kepercayaan. Nggak mungkin orang mau disalahkan keyakinannya, nggak mungkin juga orang mau dibantah kepercayaannya. Semua orang merasa benar dan membenarkan dirinya sendiri dan memaklumi akan dirinya. Padahal hubungan dengan mutlak hanya ada satu, kau harus nol. Maka adaptasi dengan Tuhan itu harus mutlak, nggak ada opsi.
nggak ada tawar-menawar, nggak ada pilihan. Jika kau masih punya pilihan, kau punya opsi, punya tawaran, berarti kau pun terjangkit sifat iblis. Jadi iblis adalah ahli makrifat juga. Iblis adalah bagian terdekat dari Tuhan sendiri. Hanya saja saksrit tertutup, yaitu hijab antara benar dan salah. Di atasnya itu hanya ada mutlak dan nol. Selama kau masih ada melihat apapun dengan subjektifmu, interpretasimu, baik buruk, benar, salah, hal haram, berarti kau masih iblis. Iblis bisa masuk ke pengetahuan, iblis bisa masuk ke ibadah, iblis bisa masuk ke keyakinan, kepercayaan, kebenaran-kebenaran relatif. Orang benar, orang pangkat, orang sakti, orang keramat, orang bisa mengobat, orang kaya, orang berderajat, bermartabat, semua berpeluang menjadi iblis. Hanya satu yang bisa sampai selamat kepada yang maha mutlak, yaitu orang yang telah zero. Jika kau tidak zero, iblis, ya, ini logika ya. Jika rumusnya hadirnya gelombang mutlaknya Allah pada saat kau nol, nah mutlak itu ketutupan relatif, gerhana relatif hanya ada satu. Jika kau belum nol, maka dirimu sebetulnya masih iblis. Ngeri-ngeri sedap. Karena jika kau ada, maka Tuhanmu nggak ada. Jika kau telah tiada, nol, seluruhnya rata dengan tanah, barulah akan ada Tuhanmu yang maha mutlak. La ilaha, baru akan ada illallah. Tidak semudah cocok menceritakan, tidak semua teori yang mudah dibacotkan. Ini adalah full teknik. Karena apa? Nggak mungkin kita belajar agama hanya lewat sugesti, keyakinan, kepercayaan. Karena Tuhanmu maha nyata, maha konkret. Jika kau hanya cuma berbekal dengan teori, cerita, keyakinan, kepercayaan, maka kau pun nggak pernah bisa sampai awaluddin ma'rifat. Ma'rifat hanya terjadi bagi orang-orang telah dibaiat, yang ketemu gelombang mutlak, yang mengetahui teknik adaptasi untuk menuju nol, dibimbing oleh guru wali mursyidah. Dan ketika dia nol, mutlak Tuhannya akan hadir. Jika tidak memenuhi rukun syarat demikian, maka kau semuanya adalah membawa sifat iblis. Tepuk tangan bagi iblis-iblis, ya. Nah, hanya ada dua pilihan, kau dibimbing Tuhan atau kau akan dibimbing oleh setan. Jadi nggak mungkin ada pilihan di tengah-tengah. Jika kau beriman, selamatlah. Tapi jika kau lepas dari imanmu, maka kau akan sesat atau kafir. Demikian juga bagi kau yang telah ada di jalan ini. Jika kau tidak menyadari, perlahan-lahan kau melepaskan ikatanmu akan gurumu, maka lambat laun kau pun membawa sifat iblis juga, yaitu orang-orang yang terpental, terlempar dari orbit ketuhanan. Iblis sangat paham makrifat, iblis sangat dekat, bahkan iblis bisa masuk surga karena hafal tata cara masuknya dan sebagainya. Nabi Adam digoda bukan di pasar malam, Nabi Adam digodanya di surga. Di surga dia ditipu, kata guru kami. Jadi hati-hati, dekat jasmanimu, dekat rasanya, perasaanmu, semua masih belum tentu, kecuali betul-betul kau adaptasi tinggi mengenalkan dirimu sendiri. Selama masih ada prasangka, rasa, merasa dan sebagainya, kau akan membawa sifat iblis. Suksma, puji Tuhan, haleluya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Ikuti channel YouTube Taklim Ma'rifat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Mr. TM yang brilian, baik hati dan tidak sombong. Billahi taufiq wal hidayah, billahi ridho inayah, ilahi anta maksudi, waridhoka madlubi,
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.